Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanpa mahasiswa pasti bukan menjadi UIN Malang ya. Akan sepi, nggak ada prestasi, tidak ada sesuatu yang menarik. Makanya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selalu mencoba membuat suasananya menjadi nyaman untuk para mahasiswa. Seperti hari ini, saya Farida bersama dengan seorang yang sangat hebat, tentu saja dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin. Beliau ini sosok yang lucu, menyenangkan. Beliau suka ngopi dan juga suka main apa namanya? Pingpong ya Pak ya? Pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah luar biasa. Dan semoga tetap baik. Harus sehat terus ya Pak Harus ya. sehat Agendanya terus. banyak nih Pak. Banyak. Bersama juga. dengan mahasiswa. Bersama dengan mahasiswa. Dan mahasiswi ya Pak. Yang terpenting lagi mahasiswi. Itu yang paling penting. Baik, benar ya Bapak ya. Tadi yang saya katakan bahwa Bapak itu hobi sekali main pingpong. Iya. Kenapa Pak? Ada. Ya, memang sejak SD saya suka pingpong. Oh, sudah pernah mengikuti kejuaraan Pak? Bahkan kejuaraan di tingkat sekolah-sekolah itu Masya nomor Allah. 1. Oh gitu ya Pak ya. Iya, sejak SD, SMP, SMA. Bagus luar biasa. Iya. Nggak mencoba ke olahraga yang lain seperti kalau misalnya basket gitu Pak? Terlalu berat. Terlalu berat bagi saya. Oke. Cari yang ringan tapi menyehatkan. Betul. Tapi itu bermain pingpong itu butuh pikiran yang fokus gitu ya Pak ya? Fokus. Harus fokus. Cuma akhir-akhir ini agak jarang main. Kenapa Pak? Ya karena sibuk ngurusi WR3. Masya Allah, ngurusi kami ya Pak? Ngurusi para para mahasiswa, mahasiswi. Oke Pak, nanti kita akan ngobrol banyak tentang kemahasiswaan pastinya ya Pak ya. Apalagi ini sebentar lagi juga penerimaan mahasiswa baru. Iya betul. Bagaimana nih Pak? Kenapa kita harus, kenapa mungkin penonton YouTube kita harus masuk UIN Malang? Bapak sebagai kemahasiswaan harus meyakinkan mereka dong. Iya. Memang kita ini seharusnya alumni SLTA, terutama alia-alia, itu harus masuk UIN Malang. Dan yang lebih penting lagi alumni SMA, SMK. Oke. Kenapa di UIN Malang? Karena UIN Malang itu punya keunggulan dibanding yang lain. Begitu Pak. Kalau di perguruan tinggi yang lain kita bisa memilikinya, tapi perguruan tinggi lain tidak bisa memiliki seperti apa yang kita punya. Oke, betul. Contohnya nih Pak, biar lebih jelas. Contohnya adalah kita punya ma'had, kita punya pelajaran agama, kita punya mata kuliah agama, dan kegiatan-kegiatan keagamaan sangat banyak sekali di kampus kita. Oke. Sementara mata kuliah yang dipelajari di perguruan tinggi umum itu juga kita pelajari. Sehingga kita punya kelebihan tersendiri dibanding mereka. Oke, kalau mungkin kampus lain ya Pak ya, yang tidak punya ma'had atau belum ada ma'hadnya, bisa jadi hanya berfokus dengan masalah duniawi ya Pak. Tapi kalau UIN jadi fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Iya. Masya Allah. Oke Bapak, berbicara tentang programnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Apa aja nih Pak dalam waktu dekat ini atau yang baru saja kemarin sempat dilaksanakan oleh Bapak di kemahasiswaan? Ya, jadi secara umum program kerja Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan itu adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan. Oke. Dalam rangka membantu Bapak Rektor untuk menangani dan mengurusi bidang kemahasiswaan. Tidak mungkin semua urusan diserahkan kepada Pak Rektor. Betul. Karena itu khusus bidang kemahasiswaan dan yang terutama kemahasiswian. Ini yang paling banyak kegiatan. Menarik ya Pak ya? Menarik. Akhir-akhir ini kan jumlah mahasiswa kita itu kan lebih banyak mahasiswinya daripada mahasiswanya. Betul. Oleh karena itu yang banyak itu harus banyak diatur pula. Harus banyak diperhatikan ya Pak ya? Harus banyak diperhatikan. Nah, merancang kegiatan itu diantaranya adalah mempersiapkan organisasi-organisasi kemahasiswaan, termasuk baru saja minggu yang lalu kita
melantik atau Pak Rektor melantik ketua SEMA Dema se-universitas. Baik SEMA universitas, Dema universitas maupun SEMA Dema fakultas-fakultas dilantik oleh Pak Rektor. Dan itu baru beberapa waktu kemarin ya Pak? Baru kalau beberapa nggak salah waktu yang lalu. Di lantai 1 gedung rektorat. Iya, betul. Jadi saya juga melihat banyak sekali mahasiswa pastinya berprestasi Pak, karena mereka juga masuk ke organisasi gitu ya Bapak. Iya, cuman apa sih Pak yang menjadi harapan dari Pak Fatah sendiri terhadap mahasiswa yang mengikuti organisasi? Saya menginginkan, karena ini pengalaman saya juga sebagai orang aktivis ya. Betul. Sejak jadi mahasiswa dulu. Makanya jadi banyak yang mengidolakan pasti Pak. Jadi mahasiswa itu kalau sudah masuk aktivis organisasi maka jangan bertanya saya mendapat apa dari organisasi. Tapi harus bertanya apa yang akan saya berikan kepada organisasi. Karena itu kalau apa yang akan saya berikan kepada organisasi, maka kita harus banyak berperan di situ. Betul. Banyak aktif, banyak komunikasi, menyumbangkan ide-ide baru sehingga kita mendapatkan banyak tukar pikiran di sana. Karena memang kalau berbicara mahasiswa, sekarang dunia ini lagi di tangannya mahasiswa ya Pak, apalagi mahasiswa. Era digital semuanya ya Pak ya. Dan organisasi itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan untuk kita. Harus digaris bawahi ya para mahasiswa atau sahabat kampus. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Fatah, jadi menjadi organisator itu harus jangan berpikir apa yang akan saya dapatkan gitu loh ya Pak ya. Tetapi apa sih yang bisa saya berikan untuk organisasi, terutama untuk lembaga gitu ya Bapak ya. Luar biasa. Ada program khusus nggak Pak? Mungkin Bapak sering melakukan pertemuan seminggu sekali dengan mereka, ataukah mungkin terjadwal seperti apa Bapak? Ada. Di sewaktu-waktu kantor saya terbuka untuk mahasiswa. Pintunya lebar Pak ya? Pintunya lebar, baik SEMA, Dema maupun UKM. Terbuka lebar untuk datang ke kantor saya, berdialog, berdiskusi. Bahkan saya juga aktif ngontrol. Hampir 2 hari sekali ngontrol ke kantor-kantornya anak-anak UKM. Luar biasa. Wah, pasti mereka senang Pak. Senang sekali sambil ngobrol dengan mahasiswi-mahasiswi, mahasiswa-mahasiswa. Terutama sekali yang saya perhatikan itu adalah kalau ada mahasiswa yang rambutnya gondrong, saya paling tidak suka. Gitu ya Pak ya. Itu harus tak kasih uang untuk potong. Tidak apa-apa, lebih baik begitu. Gitu ya Pak ya. Biasanya itu kalau misalnya ada kepala sekolah atau guru atau dosen itu bawa gunting Pak untuk motong rambutnya mahasiswa. Bapak dikasih uang loh Pak. Ya, kalau ada kelebihannya gimana Pak? Sesekali nanti kita bawa gunting, kita potong langsung. Berarti Bapak memperhatikan sedetail itu ya. Kita perhatikan bagaimanapun mereka anak-anak kita, dan kalau tidak kita bina, mereka itu akan menjadi liar. Oleh karena itu mahasiswa itu harus banyak aktivitas. Semakin banyak aktivitas, semakin tidak punya kesempatan untuk berhura-hura atau santai-santai. Karena itulah maka konsentrasinya adalah kepada aktivitas-aktivitas kegiatan di Ormawa. Organisasi mahasiswa. Menarik sekali Pak. Jadi tentang organisasi mahasiswa, pastinya itu Ormawa hanyalah bagian kecil ya Bapak yang Anda perhatikan, tetapi seluruh mahasiswa yang ada di UIN Malang ini pasti adalah tanggung jawab Bapak juga. Kira-kira ada hal-hal yang menarik nggak Pak yang Bapak tawarkan kepada mahasiswa untuk mensupport mereka untuk berprestasi? Misalnya ada beasiswa atau semacamnya gitu Pak? Ada, jadi program kerja WR3 itu ada pemberian beasiswa. Bapak uangnya banyak ya Pak ya? Bukan. Saya, tapi ya uangnya dari mahasiswa dan kembali kepada mahasiswa. Oleh karena itu kita tawarkan bagi mahasiswa yang punya prestasi baik lokal, nasional maupun internasional, khususnya menyambut program kerjanya Pak Rektor World Card University, unggul dan bereputasi internasional, maka kemahasiswaan terutama di bawah naungan WR3 itu menyediakan khusus bantuan mahasiswa yang berprestasi, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Dan setiap akhir tahun kita rekap, mereka cukup mudah untuk mengumpulkan sertifikat prestasinya,
terus foto-foto kegiatannya, langsung kita kasih uang. Wow, uang, gitu ya Pak ya. Iya. Kalau internasional itu uangnya berlipat-lipat. Oke, jadi semakin tinggi tingkatannya, levelnya semakin tinggi juga penghargaannya. Bagus, betul sekali. Kita anggap sebagai penghargaan ya Pak ya. Karena agar mahasiswa juga tidak hanya berpikir tentang pemberian dari seorang wakil rektor gitu ya Pak ya. Tetapi itu adalah semangat untuk mereka agar mereka banyak berprestasi. Iya, begitu ya Bapak ya. Oke, jadi kalau misalnya Bapak sendiri tentang universitas unggul bereputasi internasional sendiri yang Bapak dorong ke anak-anak atau ke mahasiswa UIN Malang, seperti apa nih Pak? Saya menginginkan semua kegiatan itu diorientasikan ke kegiatan internasional. Oke. Jadi kalau mau mengikuti kompetisi, kompetisinya pun juga harus kompetisi level internasional. Karena itu kalau ada kegiatan seperti kegiatan-kegiatan pertukaran pelajar atau kegiatan kompetisi, sekarang ini ada mahasiswa kami dari Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Humaniora yang sedang berangkat ke Turki untuk mengikuti kompetisi debat bahasa Arab. Masya Allah. Nah itu kita support, kita biayai, Masya Allah. Baik transportasinya maupun akomodasinya. Berarti memang kalau misalnya mahasiswa atau sahabat kampus mempunyai bakat, prestasi, jangan ragu-ragu datang ke wakil rektor bidang kemahasiswaan. Ya Pak ya. Karena mungkin Bapak justru mempunyai banyak hal yang bisa diberikan untuk mensupport ya Pak ya. Betul. Kita usahakan untuk mendapat penghargaan, untuk mendapat beasiswa. Informasinya ada di WR3. Nah, sering-sering main di kantornya. Ke WR3. Gitu. Tapi ya ingat, mahasiswi yang harus main. Bercanda ya. Bercanda ini. Oke. Jadi Bapak melihat Bapak orangnya santai, ngobrol juga santai. Pasti mahasiswa juga seneng nih Pak untuk bisa sering-sering ngobrol dengan Bapak. Apakah itu memang apa ya Bapak? Mungkin memang Bapak karakternya seperti ini atau itu hanya strateginya Pak Fatah agar mahasiswa itu dekat dengan Bapak? Saya memang wajahnya itu kelihatan galak Pak. Galak, tapi sesungguhnya hatinya baik. Hatinya baik ya Pak ya. Pokoknya setiap mahasiswa siapa saja tak peduli itu anak ini anak itu, yang penting mau mendekat ke saya ya kita dekati dengan baik. Karena bagaimanapun mereka tuh seperti anak kita sendiri loh ya. Seperti anak kita sendiri, sehingga harus kita perlakukan seperti anak sendiri dan kita beri motivasi, kita bina. Sesekali kalau bila perlu kita ajak ngopi bareng lah. Nah, ngopi menarik bareng, Bapak. Iya, itu penting. Bapak yang bayar kan? Saya yang bayar, gampang itu. Oke Pak, untuk prosedur misalnya nih Pak, prosedur misalnya di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Saintek gitu, memang mereka mempunyai bakat atau mempunyai kehendak untuk mengikuti yang namanya lomba tingkat nasional atau internasional begitu. Prosedurnya apakah memang harus langsung ke Pak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan ataukah harus lewat kemana dulu nih Pak? Oh tidak, kalau itu kita gerakkan lewat WD3 atau kedekannya agar mahasiswa itu berpacu mencari informasi. Mencari informasi sendiri di web, di internet. Barangkali ada kompetisi-kompetisi langsung saja diikuti. Jika ada kesulitan biaya, kita bicarakan bersama. Kita carikan solusi. Ya. Dan syukur-syukur tanpa biaya lalu dapat juara. Nah, itu artinya benar-benar memberikan kontribusi benar buat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kontribusi kepada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu yang kita harapkan ya Pak. Tadi seperti yang semboyan atau mungkin cuplikan kalimat dari Bapak seorang Pak Fatah Yasin. Jangan berpikir apa yang akan kita dapatkan terlebih dahulu, tapi berpikirlah untuk kira-kira apa ya yang bisa saya berikan untuk lembaga atau mungkin organisasi. Luar biasa Pak, menarik, obrolan ini sangat menarik dan sepertinya Bapak harus sering-sering main di Maliki Podcast nih Pak. Insya Allah. Ada harapan nggak Pak untuk Maliki Podcast Pak? Saya mengharap podcast ini harus diperbaiki lagi ya, aktif-aktif menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Oke. Ini penting ditambah sekarang ya, Pak, ya, ditambah dan
Dan peralatannya pun juga harus dilengkapi sebaik mungkin. Siap, Bapak. Jangan kalah dengan mata najwa lah. Insya Allah enggak dong Pak. Nanti kalau kami butuh peralatan, kami datang ke Bapak nih. Ya bisa. Kita ajak untuk mencari solusi. Betul. Nah itu ya, intinya duduk bersama mencari segala solusi. Termasuk tidak hanya Pak Fatah ini tidak hanya menerima masukan dari misalnya dosen ya Pak, tetapi mahasiswa Anda mempunyai wadah yang cukup luas dan besar. Pintu kantor Pak Fatah sebagai wakil rektor kemahasiswaan ini terbuka cukup lebar, sangat lebar bahkan. Jadi untuk Anda yang mungkin punya prestasi, bakat dan ingin disampaikan kepada Pak Fatah, bisa langsung bertemu dengan beliau. Satu lagi Pak, sebentar lagi kita mau MBKM atau tatap muka nih Pak ya, kuliahnya Pak. Ada nggak? Ini mungkin kemarin-kemarin mahasiswa juga sudah asik di rumah Pak. Gimana Pak? Sebagai wakil rektor kemahasiswaan, sebentar lagi akan ketemu dengan mahasiswa UIN Malang yang datang ke kampus. Saya sebagai bagaimana, wakil Pak? Bahagia ya, Pak? bidang kemahasiswaan sudah rindu sekali. Masya Allah. Ketemu dari semua mahasiswa saya untuk datang ke kampus. Untuk mengikuti kegiatan dan rame, senang sekali baik kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik maupun non-akademik, baik seni maupun olahraga. Kalau kampus itu suasananya rame, itu rasanya itu menggembirakan gitu. Bikin betah ya Pak ya. Betah, seneng kampus kita itu. Pulang ke rumah, jadi sudah berpikir. Besok harus datang ke kampus lagi. Harus ke kampus lagi. Rindu ya Pak, ada panggung di tengah lapangan. Di tengah lapangan, ada yang nyanyi. Ada yang pencak silat, macam-macam. Ada yang olahraga dan rindu lain sekali. Oke Pak, menarik sekali. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi banyak sekali informasi Pak, mulai dari beasiswa, terus kemudian juga bagaimana mahasiswa itu mempunyai tempat yang sangat luas untuk bisa berbagi dengan Bapak ya Bapak ya. Bapak seseorang yang santai, Bapak orang yang sangat terbuka. Jangan lihat wajahnya yang galak, karena nggak galak sebenarnya, hatinya baik hati. Jadi Anda boleh menyampaikan apapun keluh kesahnya atau mungkin bertanya tentang informasi tentang hubungan internasional, bagaimana caranya bisa mungkin pertukaran pelajar dengan keluar, mungkin bisa bertanya juga melalui Prof Bapak Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Terima kasih Pak. Semoga besok-besok kita bisa berjumpa lagi di Maliki Podcast dengan hal yang baru lagi. Dan pastinya akan ada orang lain atau bapak-bapak, ibu-ibu yang penuh dengan inspirasi berbagi informasi di Maliki Podcast. Terima kasih, see you, bye.